semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Eropa akan gunakan militer jika Indonesia tak buka ekspor. Jadi apakah gitu? Apakah Eropa akan menggunakan militer gitu ya? Ini sebabkan itu kan Indonesia tetap akan stop ekspor nikel ini ya. Ini juga nih yang membuat negara Uni Eropa ini sampai pusing gitu, pening gitu. Ini baru nikel saja nih, belum yang lain-lain lagi gitu kan. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Rayu Jokowi, delegasi Uni Eropa gunakan cara-cara jadul dan licik agar Indonesia buka keran ekspor. And therefore these three risks, we are now getting prepared to tackle these potential risks. But we should not forget that in doing so, we are also setting the right course for the future. Because our choices today will determine whether we have the right energy we need for 2023. Apa yang terjadi kalau kita lihat secara detail? Saya nggak menyebut negaranya, sensitif. Membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek siapa sih yang tergantung pada kita. Ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja yang telepon ke saya banyak sekali. Banyak yang negara. Banyak yang bergantung sama sumber Indonesia. Hal ini menjadi isu penting di Indonesia. Pasalnya Uni Eropa sudah kurang ajar dan berkelakuan seperti penjajah. Untuk menghadapi dinamika Uni Eropa di Indonesia ini, Presiden Jokowi telah desain strategi agar Uni Eropa tunduk kepada Indonesia. Selain itu, dampak yang didapatkan Uni Eropa juga tak main-main. Dengan kebijakan Jokowi ini, membuat Uni Eropa krisis nikel dan kebingungan mencari di mana. Pasalnya yang punya nikel hanya Indonesia. Sahabat bagi-bagi, konflik nikel dengan Uni Eropa menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Ini menjadi penting ketika Indonesia kalah dari gugatan tersebut. Kekalahan Indonesia ini membawa dampak buruk kepada masyarakat Eropa. Krisis nikel menjadi fokus pemerintahan Eropa agar segera ditangani. Namun seiring dengan kekalahan Indonesia, Jokowi justru terus ngeyel akan hadapi Uni Eropa dengan cara apapun. Ini akan menjadi angin panas bagi warga Eropa. Bukannya Indonesia takut, justru langkah Uni Eropa mengundang tantangan besar Indonesia untuk membuktikan kekuatannya di kancah global. Dengan adanya konflik ini, ternyata ekonomi Indonesia justru akan moncer dan semakin gahar. Dan sebaliknya, negara Uni Eropa akan terkena imbas yang sangat besar dari kebijakan Jokowi. Lalu apa sajakah dampak yang didapatkan Uni Eropa? Dari Indonesia ini, sahabat bagi-bagi, mantan Wakil Menteri Perdagangan RI, Bayu Krisnamurti, menilai hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa tidak akan terganggu. Sekalipun saat ini RI kalah dalam gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, terkait penghentian ekspor biji nikel. Pasalnya Uni Eropa justru akan terus berperilaku baik kepada Indonesia, dan membujuk rayu Indonesia supaya membuka keran ekspor. Seperti sebelumnya, Indonesia juga sempat melakukan gugatan yang disampaikan kepada WTO, terhadap Uni Eropa terkait diskriminasi sawit. Ternyata Indonesia juga pernah menggugat Uni Eropa. Gugat-menggugat, untuk kepentingan hegemoni memang sudah sering terjadi. Namun negara-negara yang menggugat pasti punya alasan yang jelas, tidak seperti Uni Eropa. Oleh sebab itu, setiap ada perbedaan pendapat maka sudah sepatutnya, masing-masing negara dapat menyelesaikannya menggunakan instrumen internasional. Terutama memang yang disepakati dan ditetapkan lainnya. Sahabat bagi-bagi, seiring dengan gugatan ini, delegasi Uni Eropa justru membuat skenario agar Indonesia bisa luluh dengan mereka. Dengan cara apapun mereka akan paksa Indonesia ekspor. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, sekarang zamannya ekspor paksa. Uni Eropa lakukan ekspor paksa terhadap Indonesia. Hubungan Uni Eropa dengan Indonesia akhir-akhir ini memang semakin baik. Kita terus meningkatkan kerjasama di bidang yang memang sudah kita sepakati. Menurut dia, Indonesia tidak perlu menarik kembali kebijakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Mengingat, masih terdapat opsi banding untuk menghadapi gugatan Uni Eropa itu. Bayu sendiri menyadari, selain kebijakan larangan ekspor biji nikel,
Pemerintah juga berencana melanjutkan untuk melarang ekspor komoditas mineral dalam bentuk mentah lainnya dalam waktu dekat. Misalnya seperti bauksit. Adapun dengan adanya pelarangan bauksit, pemerintah Indonesia kemungkinan juga akan menghadapi masalah yang sama seperti nikel. Namun ia tetap mendorong pemerintah untuk konsisten menerapkan kebijakan larangan ekspor untuk komoditas mineral strategis itu. Sahabat bagi-bagi, pasalnya, kebijakan ini akan meningkatkan nilai tambah untuk produk mineral tambang yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah. Oleh sebab itu, banyak argumentasi yang bisa Indonesia berikan dalam menghadapi gugatan Uni Eropa atas larangan ekspor produk mineral tambang. Paling tidak, pemerintah dapat menunjukkan bahwa langkah kebijakan Indonesia bukan hanya bermanfaat bagi Indonesia tetapi juga bermanfaat bagi negara lain dan dunia. Sahabat bagi-bagi, untuk diketahui, pemerintah Indonesia tetap mempunyai pendirian kuat mengenai kebijakan larangan ekspor biji nikel. Sekalipun dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif, sebelumnya menilai bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pemerintah akan melakukan banding. Dengan begitu, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang sebelumnya sudah dilakukan. Pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Sahabat bagi-bagi, untuk menghadapi dinamika dunia yang semakin rumit, Presiden Jokowi sudah siapkan desain-desain agar Uni Eropa tunduk pada negara kita. Mari kita tunggu kejayaan Indonesia, jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra! Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya ini. Jadi kebijakan Indonesia ini tidak akan di stop gitu ya, tidak akan dicabut lagi gitu ya, walaupun baru-baru ini Indonesia kalah dalam sidang putusan WTO gitu ya, gugatan Uni Eropa ke atas Indonesia soal larangan ekspor nikel gitu ya, sebab memang masih boleh mengajukan banding gitu. Nah itu dia ya, jadi Indonesia ini memang mau mempercepatkan gitu ya, mau mempercepatkan perkembangan ekonomi. Ya itu memang sangat penting gitu kan, untuk memajukan lagi gitu dan memberikan perkembangan yang lebih baik gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.